warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Cerah-cerah, merdeka ya Bu? Merdeka. Tadi ada yang bilang, Bu kalau nggak pakai baju merah putih belum merdeka. Iya tuh udah merdeka deh, itu bagaimana? Ya ikut merayakan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu, kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini di Majlis Taklim Baitus Salam ini. Insyaallah kita senantiasa meluruskan niat sehingga apapun yang kita laksanakan hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bahagia banget karena kita bersama Ustaz Firdaus yang sudah beberapa kali saya minta Bu, anak beliau harus dibawa banget. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu kita semua. Dan hari ini tema yang akan beliau sampaikan adalah sesuatu yang buat saya manjel banget ya, gitu kan. Mencintai tanah air, mulai dari mencintai tanah air itu sendiri hingga mendidik generasi. Masya Allah, semoga kita siap mendengarkan semuanya dari tausiah dari Ustaz. Siapkan mata kita, siapkan hati kita, siapkan kuping kita, dan jangan lupa siapkan alat tulis kita ya Bu ya, Insya Allah. Jazakallah Ustaz sudah hadir di tengah ibu-ibu. Semoga kita mendapatkan berkah semua. Amin. Pada Ustaz Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum semuanya gitu. Belum Belum merdeka kayaknya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah suka yang ganjil. Terakhir ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa iktafa itu qadaru mamsyakum wa tabawwatu minal jannati manzila amma ba'du. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah mukanya pada ceria semua, Masya Allah. Artinya sudah merdeka ya Bu ya? Merdeka. Alhamdulillah. Kira-kira ibu datang ke sini sudah meluangkan waktu atau masih tersendat kebutuhan yang ada di rumah? Sudah ya. Cuma sengaja. Karena Sengaja ada dikosongkannya. yang di sini buru-buru tapi lupa matikan kompor kan? Tapi lupa matikan nyapu misalnya kan. Tapi alhamdulillah semuanya datang dengan badan, jiwa, dan juga dengan niat tentunya ikhlas untuk menimba ilmu. Insya Allah. Jangan sampai kita keingetan otak panci atau apa ya. Karena dulu biasanya kalau udah apalagi ibu kan, kadang kalau udah pergi itu masih aja yang dipikir. Tapi mudah-mudahan kita luangkan waktu kita, jiwa kita, hati kita, insya Allah untuk belajar. Sama-sama belajar ya. Tadi Bu Pupung menyinggung ya, karena sebelumnya bukan nggak ada waktu, tapi kadang Bu Pupung bilangnya Amin 1 Ustaz besok bisa ngisi. Kalau kayak gitu biasanya kan ya, jangankan orang biasa juga biasanya ada ini ada sesuatu. Kemarin juga pas Bu Pupung WA itu saya di luar kota, saya lagi di Purwokerto, terus sebelumnya juga lagi ada tamu dari Al-Azhar. Jadi belum bisa, alhamdulillah kemarin pas sama Bu Nunung itu juga pas hari kemerdekaan, Ibu bisa nggak di Rabu? Saya bilang kapan? Oh
bisa, insya Allah masih bisa lah ya. Itu pun apa judulnya tentang kemerdekaan. Biasanya saya kalau ngisi tentang fikih ya, tentang ini tentang kemerdekaan kan kayaknya berat juga. Tentang apa sih namanya, karena kita sendiri kadang melihat ya sebenarnya Indonesia ini merdeka atau belum ya. Kayaknya ngerasa dibilang merdeka tapi ya seperti itulah ya, ibu tahu lah. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang tidak mengenakan, seolah kayak masih dijajah, betul nggak? Iya, betul. Kita itu sudah merdeka 81 tahun. Harusnya lebih kesini lebih membaik ya, tapi lebih kesini lebih memburuk. Lebih memburuk. Itulah fenomena. Tapi insya Allah kecintaan kita terhadap tanah air tidak mengurangi ya, tidak maksudnya kita tidak walaupun kita merasa iba dengan keadaan negeri, tapi tidak mengurangi kecintaan kita dengan tanah air. Ibu cinta tanah air? Cinta. Kalau nggak cinta mau tinggal di mana? Di negara yang lain aja. Kemarin saya berangkatkan rombongan kemanusiaan ke Mesir. Biasa saya juga berangkatkan jamaah untuk Palestina ya. Kemarin dari beberapa ini. Nah ada satu yang tersangkut. Satu tersangkut itu karena visanya bermasalah. Sebenarnya bermasalah, cuma biasalah orang imigrasi nyari hal-hal yang ya intinya tahu lah ya. Nah ketika Pak saya ini membantu kemanusiaan gitu. Tapi Bapak nggak bukan buat kabur kan? Siapa yang kabur dari negeri gitu? Kita masih cinta tanah air, maksudnya kabur dalam berarti tinggalnya lama overstay. Ya nggak mungkin. Dan mereka yang ditanya data influencer. Memang influencer yang mungkin imigrasi nggak tahu juga. Ya memang yang mereka niatnya betul-betul sampai segitunya. Tapi ya mudah-mudahan niat orang yang imigrasi itu bukan niat karena memang melarang, tapi niat bahwa jangan kabur dari Indonesia ya, karena kita harus cinta tanah air. Oke, insya Allah kita pada kajian pagi ini akan mengupas tema cinta tanah air dalam Islam, mencintai negeri hingga mendidik generasi. Kemarin awalnya judulnya Hubbul Watan Minal Iman. Jadi kayak ya lalu waton ya. Nah, sebetulnya saya tanya, cinta kepada tanah air itu sebetulnya sebagian dari iman. Apa hubbul watan minal iman itu hadis bukan sih? Bukan. Dan sering kan orang dengar hubbul watan minal iman, bahkan ada nyanyian kan, ya watan ya kan? Nah, mungkin ada yang hafal. Nah, secara banyak ahli hadis dan bahkan diakhirkan lagi dengan Imam Sakhawi, Imam Albani dan sebagainya bahwa lafaz ini bukan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Lafaznya, tapi maknanya benar. Kenapa? Maknanya benar dan selaras dengan tuntunan agama. Oke, kita kupas ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sebelum kita mengupas lebih dalam, kita sadari bahwa kita duduk di tempat ini, duduk di rumah Allah SWT, tentunya bukan karena sesuatu yang tidak penting, tentunya sangat penting. Dan tadi kita sudah tanya bahwa ibu-ibu semuanya datang karena niat yang ikhlas. Dan ternyata ada hadis Rasulullah SAW yang mungkin ibu juga sering mendengar artinya, ma min qaumin yastami'una fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu indah. Artinya apa? Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah dan dia membaca Quran dan dia mengajarkannya, selainkan turun padanya ketenangan, diliputi rahmat dan bahkan dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikatnya. Jadi sekarang nih ibu-ibu lagi di absen sama Allah SWT, lagi dibanggakan di langit oleh para malaikat. Senang gak ibu? Senang. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita niatkan untuk hadir majelis taklim ini untuk apa? Mencari ilmu. Kalau niat kita nilai ta'ala, maka Allah juga akan segan dan juga akan betul-betul membanggakan orang-orang yang belajar di hadapan para hambanya, termasuk malaikat.
nggak enak dengak gitu. Iya, denggak tapi. Nah, Karena mundur ya. Kelihatan ya? Tapi kurang jelas, maaf ya, tidak kurang terang. Enggak, karena kita terlalu depan. Ya itulah dari Yang belakang. ini bikinnya juga semalam. Tapi poinnya memang saya sudah pernah ngelakuin juga, cuma memang bikinnya semalam. Jadi ya agak-agak ini ya. Agak-agak lah. Enggak, kita karena terlalu depan. Ya ada agak Jadi sih. Oke, bismillah. Nah, pertanyaan pertama, ketika kita cinta tanah air, biasanya kita kalau melakukan sesuatu, kalau melakukan aktivitas, apalagi sesuatu itu yang merasa diri kita itu yakin nggak ya dan sebagainya. Ketika kita cinta tanah air, sebetulnya cinta tanah air itu ada nggak sih ayatnya dalam Al-Quran? Betul nggak? Karena kita hanya gitu ya, kita cinta tanah air, tapi sebenarnya Allah nyuruh nggak gitu. Sebenarnya kita cinta tanah air ya karena disuruh presiden, karena disuruh menteri, misalnya karena disuruh orang tua, atau memang betul-betul ada pedomannya, ada Al-Quran, atau ada sandaran dari Al-Quran. Dan ini pasti ditanya, setiap apapun yang kita lakukan, nggak mungkin kita melakukan tanpa ada dasar dalilnya, betul nggak Ibu? Betul. Dan kita juga nggak mungkin kita melakukan apalagi hukum ya, apalagi hukum Allah yang memang kita melakukan asal-asalan, tidak sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata akar cinta tanah itu ada dalam Al-Quran, Ibu. Ada dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin kita cinta tanah air ya karena kita disuruh mak kita, karena kita disuruh presiden, karena disuruh guru kita. Tidak ada akarnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ini dalam surat An-Nisa, walau anna katabna alaihim an qulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Nah, yang pertama adalah ketika Allah SWT, ketika Allah SWT menyuruh dan memperingatkan pada orang munafik. Jadi banyak dulu orang Muslim, apalagi orang Islam ya, yang mereka itu mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi apa? Tetapi mereka enggak patuh pada Rasul, enggak patuh pada Allah. Itu namanya munafik. Nah, maka Allah pernah mengabarkan dan juga bersabda pada mereka, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan sungguh kalau sekiranya kami mewajibkan pada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari tanah kampung halamanmu, niscaya mereka akan bilang apa? Tidak akan melakukannya. Dan bahkan apa? Tidak akan melakukan kecuali sebagian dari mereka. Artinya apa? Memang cinta tanah itu adalah nurani fitrah manusia. Betul nggak Ibu? Betul. Sampai orang yang munafik pun, orang yang mengaku beriman, ketika disuruh udah kamu bunuh aja dirimu atau keluar dari negeri ini, mereka nggak akan mau. Bukan karena mereka nggak mau itu karena apa diomelin atau apa, bukan. Karena mereka cinta tanah air. Itu fitrah manusia. Betul lah. Nah juga itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika berdoa apa? Wa isqala Ibrahim rabbij'al hada baladan aminah. Nabi Ibrahim sebelum meminta rezeki, sebelum beliau minta apa? Keamanan untuk negeri. Artinya cinta tanah air kan Nabi Ibrahim? Ada nggak dalam Al-Quran? Jadi kita cinta Al-Quran itu bukan sekedar cinta biasa, tapi betul-betul apa? Ada firman-Nya. Allah yang menyuruh dan bahkan diceritakan kisah-kisah yang serupa untuk mencintai tanah air. Yang ketiga, janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW apa? Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la raduka ila ma'ad. Nah, ini nanti saya akan cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat rindu dengan tanah kelahirannya apa? Makkah. Rasulullah rindu. Dasar dulunya. Nah, ini adalah makna yang mendalam tentang cinta tanah air. Masih sama dengan slide yang pertama ya. Jadi cinta tanah air adalah fitrah. Saya tanya ibu-ibu pernah umroh atau pernah keluar negeri? Pernah ya? Mungkin masya Allah ya, udah pernah negeri, pernah umroh atau pernah haji ya? Siapapun tuh. Nah, ketika kita umroh atau haji atau keluar negeri, yang mungkin lama lah, seminggu atau sebulan atau 2 minggu. Hari pertama oke, hari kedua oke, kadang hari keempat, kelima kalau makanannya udah nggak seperti itu, kayaknya mana ada jengkol di sini kan.
nggak ada petek, rindu tanah air betul nggak? Pasti ya. Rindu tanah air. Saya termasuk orang yang lama di luar negeri. Saya hampir setengah umur saya di luar negeri. Ya bukan karena memang ya bukan karena apa sih namanya pengen lama-lama enggak. Ya karena ada dan bahkan ya kerjaan saya masih menyangkut di Mesir. Nah, saya berangkatkan mahasiswa ke Mesir, juga ke Saudi Arabia, juga ada umroh dan sebagainya. Ini bukan ini ya, bukan namanya bukan marketing. Tapi memang ya kadang kalau sudah tinggal di luar negeri itu ya untungnya mungkin sekarang di mana-mana udah banyak toko Asia, pasar Asia. Tapi tetap hati ini kapan mau pulang, kapan ke Indonesia, kapan dan sebagainya. Bahkan anak-anak saya semuanya lahir di Mesir itu mereka ya awal-awal juga bingung Indonesia yang mana kan dan sebagainya. Dan ternyata anak saya itu yang tadinya susah bergaul ya karena memang orang Mesir beda adat ya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini lebih cair ya memang ya darahnya darah Indonesia gitu. Nah itu fitrah manusia itu. Jadi ya bahkan kita sendiri merasakan kan kalau udah lama-lama itu jangankan kita mau pulang, kadang makanannya aja dirindui, kadang nyari-nyari. Dulu saya waktu di Mesir awal-awal tuh nggak ada toko pasar Asia, saya masih mengirim Indomie yang enak dari Indonesia. Sekarang udah banyak. Tapi itu betul-betul memang karena rindu dengan tanah air. Jadi apa? Cinta tanah itu fitrah manusia. Jadi manusia itu memang fitrahnya mencintai tanah air mereka. Beda kalau misalnya orang bilang, saya mau kabur dari Indonesia karena nggak betah, bohong. Pasti kalau udah keluar pasti dia pengen kembali ke tanah airnya. Nah maka ini cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau diusir kaum kafir Quraisy keluar untuk diperintahkan untuk hijrah dan diusir dari Makkah. Beliau tahu lah cerita ya ketika beliau berangkat malam-malam dengan siapa? Abu Bakar kemudian ke Gua Sur, sampailah di Hazwara. Hazwara itu perbatasan kota haram. Nah setelah dari Gua Sur ya dikejar-kejar, satu ke Gua Sur 3 hari 3 malam, setelah itu keluar lagi dan ditunjuk oleh Abdullah bin Quraisy. Nah setelah itu jalan, setelah jalan ada perbatasan kota Mekah dengan kota Madinah, itu namanya Hazwara. Nah sebelum itu beliau nengok belakang, nengok ke kota Mekah sambil mengatakan apa? Ma'atyabaki min baladin wa habbaka ilayya walaula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghayruni. Apa katanya? Ya Allah, sungguh negara atau tanah Mekah ini tanah yang paling bagus, tanah kelahiran itu tanah yang paling indah dan bahkan tanah yang paling aku sukai. Kalaulah kaumku tidak mengusirku dari sini, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Sebelum beliau meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Dan itu masya Allah mengharukan. Artinya Rasulullah sendiri apa? Cinta kota, cinta tanah kelahiran. Kita walaupun tinggal di Bogor, ya kita mungkin tidak belajar Indonesia, bicara tentang tanah kelahiran. Pasti kita bagaimanapun akan pulang kampung. Biasanya waktu Fitrinya sepi ya, pada pulang kampung. Karena kita tidak bisa melupakan dan kita cinta tanah air. Itu adalah fitrah manusia. Yang kedua, cinta tanah air demi apa? Keamanan negara. Dan kalau kita nggak cinta tanah air, pastinya kita akan bermusuhan, pastinya akan bergejolak, betul nggak? Jangankan diserang musuh, kita aja saling menyerang. Kalau nggak cinta tanah air, bagaimana kita bisa duduk sini dengan tenang? Bagaimana kita bisa belajar dengan anak-anak kita? Bagaimana kita bisa ibadah dengan tenang kalau keamanan negara tidak aman? Kita ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa isqala Ibrahim rabbik al-hada baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat. Jadi sebelum meminta buah-buahan rezeki dan sebagainya, beliau minta negara aman. Ya, jadi kita harus apa? Cinta tanah air. Yang ketiga, negara makmur karena apa? Karena cinta penduduknya. Jelas, kalau penduduknya nggak cinta, negara tidak akan makmur. Maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Ummiratul buldan bihubbil awtan. Negara yang menjadi makmur karena cintanya penduduknya kepada tanah airnya. Berarti negara Indonesia sekarang makmur apa belum makmur, Bu? Berarti kalian atau berarti ibu atau kita semua belum cinta Indonesia. Kalau kita cinta Indonesia, negara kita akan makmur. Kalau kita masih belum bilang Indonesia belum makmur, kita belum sepenuhnya cinta Indonesia tanah air. Emang cinta Indonesia itu kita cinta udah ya. Kita ketika cinta sama seseorang, apakah hanya di hati atau kita ada mengungkapkan sesuatu? Mengungkapkan. Jadi kita
cinta tanah air bukan berarti saya cinta tanah air, saya merdeka. Udah selesai. Enggak. Cinta tanah apa? Menjaga negeri ini. Contohnya apa? Pernah ibu lewat ada apa sampah, pernah buang ke tempat sampah? Pernah ada lihat sampah tapi cuek? Berarti belum cinta tanah air. Betul nggak? Belum cinta tanah air. Makanya negara ini nggak makmur katanya kan? Saya nggak bilang untuk saya tapi katanya. Karena kita sendiri apa? Kurang cinta tanah air dan kurang menjaga tanah air. Yang ketiga, harga semua kemerdekaan dan peran perempuan. Ibu-ibu, Indonesia merdeka berapa tahun? 81 tahun. Kira-kira ini merdekanya karena giveaway atau hadiah atau apa? Perjuangan. Nggak mungkin misalnya Belanda bilang, udah saya kasih aja misalnya Pak, udah kasih ya ratusan tahun saya jajah kalian. Giveaway kayaknya, Masya Allah dapat giveaway merdeka. Begitu nggak? Tidak. Ya, karena ada apa? Ada darah dan nyawa balik kemerdekaan Indonesia. Nah artinya ketika 80 tahun kita merdeka, kita harus bersyukur kan? Bersyukur. Kadang kita lupa gitu. Ketika 71 itu bersyukur bahwa Indonesia kita ya Allah saya bersyukur dan dengan tentunya dengan menjaga negeri ini. Kadang kita hanya yang sudah gitu 17 Agustusan melakukan rutinitas pada tahunan biasanya tanpa kita mensyukuri. Itu adalah nikmat yang sangat besar, anugerah nikmat yang sangat besar diberikan bangsa Indonesia dan merdeka. Ada negara yang belum merdeka ibu. Siapa? Negara apa? Dan ternyata mereka masih mengucapkan kemerdekaan kepada Indonesia. Bersyukur. Bukan karena mereka dapat bantuan tidak, tapi karena mereka tahu bahwa niat Indonesia dan sebagainya untuk kemerdekaan Indonesia itu tulus. Maka kita harus mensyukuri nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita hanya yang kayak gitu aja gitu. Tapi bendera berkibar biasa aja, ini makanya besar-besar tanpa kita mensyukuri nikmat Allah. Padahal kalau kita bersyukur apa? Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur bisa jadi bahkan nikmat itu akan bertambah. Pertamanya apa? Negeri ini makin makin di pemimpinnya makin soleh dan sebagainya. Ya, itu harapan kita. Oke, yang kedua, perempuan adalah tiang negara. Mungkin kita bilang tiang negara ini tadi ya, bahwa Indonesia itu bukan pemberian merdeka ini bukan pemberian giveaway atau hadiah, tapi ada sosok pejuang, ada sosok santri, ada kiai, ada darah dan nyawa di balik kemerdekaan Indonesia. Tapi semua itu ada sosok seorang ibu. Kalau sholat adalah tiang agama, kalau ibu apa tiang negara. Nah ini memang disebutkan pada ulama menyebutkan an-nisa imarul bilad, idza sholat sholat bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan atau ibu adalah atau seorang perempuan adalah tiangnya negara. Kalau ibunya baik, maka negaranya akan baik. Tapi kalau ibunya tidak baik, maka negara juga tidak baik. Artinya apa? Pejuang, para kiai, para pemimpin, kira-kira ada doa seorang ibu tidak? Ada ridho seorang ibu tidak? Ada. Mereka sebelum berjuang, mereka minta doa pada ibu, meminta juga pada ibu. Dan seorang ibu ketika merelakan, apakah rela itu karena dia tawakal saja? Tidak. Mereka tahu bahwa harga sebuah kemerdekaan dan nyawa, walaupun nyawa itu adalah taruhannya, itu adalah jihad fi sabilillah. Beda kalau memang ibunya, jangan nanti kamu ke gunung, siapa yang akan ngurus adik kamu, jangan nanti dan sebagainya. Kalau zaman sekarang gitu kan, jangan kan ya buat berjuang gitu kan, buat keluar rumah misalnya untuk sekolah dan sebagainya, kita masih khawatir. Tapi pada zaman dahulu ibu-ibu itu tiangnya negara.
Seorang Jenderal Sudirman tidak mungkin jadi seperti itu tanpa seorang ibu di belakangnya. Dan semua para pejuang, para kiai dan yang memegang kemerdekaan dengan takbir Allahu Akbar, itu ada seorang ibu yang hebat di belakang. Maka kita seorang ibu apa? Harus betul-betul bisa menjadi seorang ibu yang apa? Yang bisa menjaga negara ini dengan mendidik generasi kita. Dan ibu adalah madrasah pertama. Ini sering kita mendengar ya. Sering kita mendengar, dan ini dari penyair Haji Ibrahim juga ada disebutkan dari Imam Syauqi, al-ummu madrasatul ula idza a'dadaha. Idza a'dada sya'ban thayyiban arab. Ibu adalah sebuah sekolah pertama Mbak. Karena jika engkau menyiapkannya dengan baik, maka engkau menyiapkan bangsa yang baik. Ini bukan suatu kata-kata biasa. Ini bukan suatu kata-kata yang hanya ya makalah, bukan. Tapi betul-betul kata-kata yang luar biasa. Karena tanpa seorang ibu, para pejuang tidak punya mungkin mental yang baja. Tanpa seorang ibu, mereka tidak mungkin bisa memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Karena dimanapun itu, ibu adalah pertama, madrasah, sekolah pertama. Kita kadang nyalain anak-anak kita nakal dan sebagainya. Tapi kadang kita nggak nyalain bahwa di rumah juga kita nggak bisa mendidik anak kita secara maksimal. Nah, maka kita ibu-ibu ya, walaupun mungkin ibu di sini bukan hanya anaknya bukan yang kecil lagi ya, udah ya cucu. Dan maka masya Allah hari ini saya dipertemukan dengan ibu teman saya dulu di pesantren yang sudah lama sekali puluhan tahun tidak berjumpa, ibu Khalisa ya. Dulu temannya namanya Andri, dulu kita 7 tahun di pesantren. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan adanya silaturahim seperti ini. Alhamdulillah. Semoga ya sebagaimana sabda Rasul, semakin kita kuat silaturahmi, insya Allah semakin panjang umur kita, semakin rezekinya diperluas. Amin ya robbal. Oke, kita lanjut ya ibu. Oke, tadi setelah kita cinta tanah air, setelah kita tahu bahwa cinta tanah air bukan hanya omongan belaka, tapi memang ada dalam Al-Quran dan bahkan banyak para sahabat dan bahkan Rasulullah sendiri cinta tanah air. Dan bahkan kita itu kadang kalau ke Madinah, mungkin ibu pernah ya, di Madinah pun Rasulullah ketika tinggal di Madinah beliau sangat cinta sekali Madinah. Makanya cintanya beliau itu apa? Allahumma habib ilaina Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina li Makkah. Itu doa Rasulullah SAW ketika ibadah. Ya Allah, jadikan kota Madinah ini saya cinta kepada Madinah seperti cintanya saya ke kota Makkah, bahkan au asyad, ataupun bisa lebih kuat. Kenapa? Karena cinta Makkah itu memang awalnya sangat kuat sekali kan karena kelahiran. Tapi ketika Nabi Rasulullah SAW di Madinah 10 tahun ya, dan itu Masya Allah ya, 10 tahun ini menjadikan Rasulullah SAW menjadi apa? Benteng peradaban dan bentengnya kebangkitan umat Islam. Jadi Rasulullah berdoa agar cintanya kepada Madinah bisa melebihi cinta ke Mekah, walaupun mungkin sulit bagi Rasulullah. Nah itulah tanda cinta tanah air yang sangat kuat. Maka kita tidak bisa meremehkan bahwa cinta tanah air itu seperti biasa, tapi kita harus betul-betul cinta kepada tanah air, dan cinta ini dilakukan atau diaplikasikan dengan kita menjaga negeri ini dengan hal yang baik. Oke, selanjutnya adalah dari cinta tanah air sampai mendidik generasi. Nah, kenapa mendidik generasi adalah fondasi utama ibu? Kenapa? Kemerdekaan akan sia-sia kalau kita gagal mendidik anak-anak kita. Kemerdekaan ini, negara ini kita jaga susah kalau kita generasi kita juga tidak bisa. Para pejuang dulu, memerdekakan atau memetarukan nyawa dan darah mereka bukan untuk dia. Kadang orang itu mempertaruhkan diri itu untuk diri sendiri, betul nggak? Tapi untuk masa generasi setelah mereka, apakah bisa hidup layak atau tidak, betul nggak? Betul. Itu aja pengorbanan yang paling sejati, itu seperti itu. Kita berjuang demi orang setelah kita, bukan kita berjuang demi kita, tapi kita berjuang demi orang setelah kita. Itu adalah pengorbanan yang sangat mulia dan pengorbanan sejati sesungguhnya. Dan itu dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Bahkan Jenderal Sudirman tidak merasakan nikmatnya pendidikan, pembangunan sekarang, betul nggak? Tapi hasil dari nikmatnya sekarang itu dari hasil buah para pejuang.
Kita kadang mau mandiri, buat diri aja susah, buat teman ya. Buat diri aja susah, buat diri kita. Aduh nggak mau saya berkorban, kamu aja lah. Kan biasanya gitu kan? Kita buat diri aja susah, apalagi buat generasi setelah kita. Ya, makanya adalah muhasabah buat diri kita. Bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita untuk selanjutnya. Maka kemerdekaan ini dulu Indonesia itu dijajah oleh siapa? Company, betul nggak? Sama Belanda. Bahasa dulu nenek saya kan company ya, bahasa Belanda. Tapi sekarang negara Indonesia dijajah dengan apa? Hah? Dengan apa? Dengan susahnya kita mendidik generasi kita. Sangat susah. Kadang kita ya contoh lah kita mungkin ini sudah punya cucu semua ya. Mungkin dulu pernah punya anak kecil. Saya juga punya anak kecil. Kalau kita suruh anak kita, nah, ayo bersihkan tempat tidur dan sebagainya. Bentar, ini nanggung misalnya main bola atau apa dan sebagainya. Itu kan sebetulnya apa? Hal-hal yang Allah dulu kita zaman dulu, masya Allah ya, kita dididik bahkan ya orang-orang dulu ya, mungkin ibu-ibu yang dididik dengan rotan dan dengan ini. Tapi bukan berarti kita juga jadi kasar, tidak. Tapi kepada pendidikan setiap tahunnya berbeda. Dan itu mengajarkan kita bahwa pendidikan generasi buat generasi muda itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh bisa meremehkan. Jangan sampai kita ya kadang kita kalau udah kesal, bentar Bu, ini ya bersihkan ruang tengah, bentar, kayak kesel gitu, kayak pengen apa sih? Banget ya anak diatur. Kayaknya pengen lempar apa gitu ya. Tapi jangan emosi ya. Jadi kadang itu tuh menjadi ujian kita. Ya, ujian kita. Ya mungkin kalau misalnya ini kecil, anak kita masih kecil nanti juga nanti gede udah baik kan, belum tentu Ibu. Belum tentu. Kadang orang yang dewasa yang suka yang suka hal-hal yang menurut kita ya kayak nyogok, kayak apa seperti itu dimulai dari yang kecil, anak kecil. Bahkan dari anak kecil kita sudah diajarkan seperti itu. Udah baik aja, yang penting lancar. Kita kadang kayak gitu mendidik anak kita. Nah sehingga gedenya juga kayak gitu. Jadi bukan berarti kita udah biarkan aja dia tumbuh dengan sendirinya. Enggak bisa. Kita harus mendidik anak kita, dan anak kita itu lahir dalam keadaan suci. Ulu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidunahu wa yunasirunahu aw yujasimunahu. Jadi anak itu ibarat kertas putih. Kita yang kalau dia berhasil, maka kita yang mengisi kertas itu dengan tulisan yang bagus. Tapi kalau dia sampai tidak berhasil dan masya Allah yazubillah dia sampai durhaka, kita sudah coret-coret kertas tersebut. Kayak kertas. Anak itu dilahirkan fitrah. Jadi jangan salahkan anak kita ketika durhaka atau ketika nakal. Itu karena dia, dasar kamu keturunan bapakmu, enggak. Dasar kamu dilahirkan kayak gitu. Siapa sih kayak anak kita? Jangan sampai kayak gitu. Semua anak-anak dilahirkan fitrah. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi ulama, langsung presiden. Itu ada juga anak-anak dilahirkan kayak Fir'aun misalnya. Mereka dilahirkan cara fitrah. Siapa yang mengendalikan anak-anak ini? Orang tuanya, ibunya, bapaknya. Orang-orang yang misalnya yang non Islam, mereka ketika kecil, kalau misalnya bayinya diambil orang Muslim, bayi orang non Muslim, kira-kira dia bakal jadi Muslim atau non Muslim? Jadi Muslim karena diurus sama orang Muslim. Sebaliknya kalau misalnya orang Muslim tiba-tiba diurus sama orang non Muslim, dia jadi non Muslim. Itu dia disalahkan anak-anak itu oleh anaknya sendiri, karena anak itu dilahirkan secara fitrah, kayak kertas kosong ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang tua. Jadi anak itu dilahirkan dari fitrah. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang mengatakan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Nah, ini takutlah kepada orang-orang yang meninggalkan keturunan mereka yang memang keturunannya meninggalkan dengan keadaan yang lemah. Di sini bukan berarti meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik, bukan.
Juga bukan keturunan yang lemah secara akal, bukan, tapi lemah secara akidah, lemah secara keimanan, lemah secara akhlak dan budi pekerti. Seperti itu. Takutlah, karena apa? Karena itu yang menjadi generasi selanjutnya akan runtuh. Kenapa? Karena ketika kita biarkan generasi kita lemah, jangan berharap Indonesia akan maju. Jangan berharap negeri ini akan semakin makmur. Maka waliyahsyal ladzina law taraku, takutlah kepada generasi yang lemah atau orang-orang yang meninggalkan generasinya atau keturunannya dengan keadaan yang lemah. Yang ketiga, kunci akhlak itu juga ada pada makanan yang halal. Nah, jangan remehkan ibu ya. Kadang kita ya memberikan anak makanan ya alhamdulillah ya masakan kita. Tapi ada orang yang berikan anaknya makanan yang tidak halal, hasil dari uang yang mungkin masih syubhat, apalagi haram. Anak kita disuruh makan makanan itu dan akhirnya apa? Tumbuh sesuatu yang daging yang haram. Maka di sini juga disebutkan apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Nah ini setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah awal atau neraka adalah lebih baik untuknya. Ini adalah sosok. Jadi kita jangan sampai mengasih makanan kepada anak kita itu dari yang haram. Bukan makanannya yang haram, tapi dari hasil yang haram. Anak kita itu masih suci ya, masih masya Allah gitu kan. Tapi tiba-tiba harus disuruh makan makanan hasil haram, sehingga dagingnya tumbuh hal-hal yang haram. Kalau sudah tumbuh yang haram, bisa jadi ya akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan tadi neraka adalah yang pantas baginya. Walaupun ya memang kadang makanya kita belajar pengajian seperti itu sangat penting ya. Mungkin saya juga ngaji tentang fikih dan sebagainya. Itu penting bahwa bagaimana kita bisa mencari yang halal. Karena kita bingung, Ustaz, ini halal apa haram? Ini syubhat, ini sebagainya. Itu harus belajar. Ya harus belajar. Jangan sampai kita kayaknya halal nih. Orang uangnya juga uang negara yang korupsi. Nggak bisa orang korupsi. Tiba-tiba kita menormalisasi uang korupsi jadi halal. Tidak bisa. Sesuatu yang halal sumbernya dari yang halal. Lanjut. Selanjutnya adalah musuh anak kita hari ini. Dulu musuh kita siapa tadi? Belanda, company. Musuh kita hari ini siapa? Musuh anak kita hari ini apa? Layar kecil, kotak dan menyala. Apa? Setan gepeng. Apa? Handphone. Betul nggak? Betul. Kadang kita ya ini nasihatnya bukan buat ibu-ibu juga, buat saya juga. Karena memang kadang anak zaman sekarang ini masya Allah. Kadang dunia handphone itu harus betul-betul kita waspadai ya. Dulu kan kadang para pejuang merdeka atau mati, betul gak? Sekarang kan wifi mati, aku mati. Wifi mati, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Internet mati, aku tidak ngapain. Itu mental anak zaman sekarang ya. Tidak ada mental yang betul-betul mengorbankan gitu. Tahu ya, itu karena sekali lagi kita jangan salahkan anak kita ya, jangan salahkan anak kita. Nah, ini adalah penjajahan digital ya. Jadi musuh anak kita bukan company atau Belanda, musuh generasi kita bukan company atau bukan penjajah sekarang, tapi apa? Gadget, pergaulan bebas dan game online. Tapi kadang kita juga merasa ya sibuk sama diri kita, betul nggak? Kadang kita merasa anak pulang malam biasa aja. Padahal itu generasi yang akan meneruskan kita dan meneruskan negara ini. Kalau kita sekali lagi masih cuek, masih mengandalkan ego kita,
dan masih ingin diri kita yang sukses tanpa kita melihat generasi kita, siap-siap saja tadi ya akan roboh negeri ini. Nah, karena memang seperti itu. Orang tua tadi apa? Adalah tiangnya negara. Jadi betul-betul anak kita itu harus dijauhi dari apa? Musuh kita, yaitu musuh anak kita atau musuh kita semuanya ya. Gadget ini mungkin jangankan anak-anak, ibu-ibu juga. Ibu, bentar nak. Kita nyalain anak tapi kalau kita pasti manggil ibu bentar, dia sebentar lagi nanggung orang ini. Dia mandi aja sendiri. Karena kita juga, betul kan? Iya. Betul. Kadang kita tidak memahami apa namanya kabur maktan dan doa yang tak perlu malah terpalun. Kita bilang, tapi kita juga melakukan. Maka dimulai dari diri kita dan pada dosa besar kabur maktan dan Allah. Sangat dosa besar ketika kita berbicara pada orang menasihati orang, tapi kita juga tidak melakukan. Tapi bukan berarti kita diam. Malah saya nasihatin saya ini, bicara pas nasihatnya saya juga masih bicara. Bukan itu konsepnya. Justru kalau kita melihat kemungkaran dan tidak kita ini kan, itu justru kita berdosa. Kenapa? Karena kemungkaran itu harus dihindari. Man amin kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Jadi kita harus melakukan menghindari kemungkaran. Juga harus membenahi diri. Jangan sampai kita tadi menyuruh anak-anak, tapi kitanya juga cuek, kitanya juga malah main handphone, kita juga malah sibuk sendiri dan sebagainya. Dan bahkan sekarang jangankan anak-anak, bahkan penyakit orang tua mungkin ibu-ibu Gen Z ya masih suka nonton drakor. Ya memang kadang ya tidak disengaja lewat beranda yang iklannya itu penasaran nggak sih? Ya kan penasaran dan sebagainya. Akhirnya ngikutin. Nah itu waktu kita habis. Betul? Nah itu makanya kita tegas pada anak kita, jangan sampai anak kita ya tadi menikmati dan menjadi teman buat musuhnya. Berlama-lama handphone dari pagi sampai sore, kita lupa bahwa anak kita harus ngaji, harus sholat, harus belajar dan sebagainya. Oke. Dan bangun mental pejuang, ya. Jangan sampai tadi ya, apa sih bahasanya generasi strawberry ya. Bahasa generasi strawberry itu generasi yang memang ya kalau dulu kan mental kita tuh kuat ya, orang-orang dulu tuh mental kuat. Ini kadang-kadang kalau nggak ngaji itu kadang dipukul dan sebagainya. Sekarang disuruh nyuci aja, cuci piring, cuci piring. Bentar, ini tanggung banget juga. Cuci piring, mah, saya lagi hati saya lagi gundah, lagi galau. Betul nggak? Mentalnya kita sekarang kayak gitu kan? Iya, mental kita dikit-dikit ya, belum apa-apa udah lemah. Beda dengan mental pejuang-pejuang dulu atau beda orang-orang dulu ya. Mungkin ibu yang pernah merasakan bagaimana ya indahnya zaman dulu mungkin dengan orang tua. Dan kadang kita juga orang tua dulu saya menyambuti saya, tapi saya nggak tega juga nyambutin anak saya gitu. Tapi maksudnya bukan kita menyiksa ya, kalau tanda kutip bukan menyiksa. Maksudnya didik anak kita itu jangan sampai lemah mentalnya lembek. Ya ngaku maju teknologi, disuruh apa udah belum apa-apain udah malas. Hati lagi gak enak, badan lagi ini dan sebagainya. Banyak alasan-alasan yang membuat mental itu belum apa-apa sudah lembek. Nah itu jadi kita harus bangun mental pejuang kepada anak-anak kita. Anak-anak kita apalagi yang mungkin anak-anak ibu sudah besar ya, cucu-cucu kita. Kita bangun mental mereka. Jangan sampai kita nggak apa-apa nasihat anak-anak kita walaupun sudah umur 30-40 itu tetap anak kita betul sih. Mereka masih tetap ingin diberi nasihat, ingin diberi motivasi. Jangan sampai ya anak kita walaupun udah besar enggak. Kalau kita tahu kemungkaran sama anak kita, walaupun dia sudah besar, kita nasihati. Tugas kita menasihati. Oke? Nah, jadi jangan sampai. Dan yang terakhir, tanamkan kebanggaan identitas. Nah, ini juga sering anak-anak sekarang bukannya bangga dengan Indonesia, tapi malah bangga dengan negeri luar. Korea, K-pop, apalagi itu bahkan tahu Lee Min Ho, apa gitulah
orang apa namanya artis Korea. Kalau ditanya tahu Jenderal Sudirman nggak? Jauh-jauh lah ke sahabat Nabi. Tahu tentang ibu kita Kartini dan sebagainya nggak? Bukan sama mereka, kadang juga mungkin di sekolah diajarkan, tapi kadang kita di rumah juga ya udah tadi kita kadang kita cuek. Padahal sebelum tidur kita bisa menceritakan kepada anak kita perjuangan orang dahulu dan bahkan para sahabat. Jangan biarkan anak kita ya sudah ngikutin, bahkan kita ngikutin tadi film-film Koreanya kayak gimana, orang tuanya emang ngikut kan. Seru juga ya drama Koreanya. Padahal kita harus bangga dengan identitas Indonesia. Banyak anak sekarang tuh kehilangan identitas. Banyak anak sekarang itu malah ingin menjadi identitas orang lain. Apalagi itu orang bukan non Muslim. Maka Rasulullah bersabda, "Masyabah qaumin bahwa masyabah qaumin barang siapa orang yang meniru bangsa orang lain, maka dia akan mengikuti bangsanya." Jadi tidak punya identitas negaranya, tidak punya identitas tanah airnya. Dan ini PR kita bersama ya Ibu ya. PR kita bersama bahwa jangan biarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal negara orang lain, mengenal budaya orang lain, tetapi mengenalnya bukan mengenal bagus ya, maksudnya mengenal tadi meniru, tapi meniru yang jelek. Meniru kan kalau kita Korea kan maaf ya banyak cinta-cintaan sebagainya kan, dan sebagainya. Tapi kenalkan mereka tentang identitas kemerdekaan Indonesia, kenalkan para pejuang kita yang Bojol, Sudirman semuanya ya. Kenalkan, setelah itu kita para sahabat Rasulullah dan sebagainya. Kenalkan agar mereka mencintai apa? Cinta tanah air dan cinta pada agama, bukan cinta kepada negeri yang lain. Kita boleh mengenal kebudayaan lain, sangat-sangat boleh, sangat dianjurkan. Bahkan ya dari proyek saya itu adalah ada namanya overseas ya. Saya memberangkatkan sekolah-sekolah ke Mesir, ke Saudi, ke Indonesia, ke Thailand, ke Malaysia. Itu tujuannya membuka cakrawala mereka agar bisa menjadikan kembali ke tanah air bahwa Indonesia bisa lebih maju dari negara-negara yang sudah maju. Kita ambil baiknya dan kita majukan Indonesia dengan apa yang sudah dilihat dari. Kadang kita juga merasa Indonesia baik-baik aja, Indonesia bagus, ternyata di sana negara luar sudah maju. Maka kita keluar itu bukan untuk menjadi mereka, tapi mengambil manfaat dari negara yang kita kunjungi dan kita terapkan di Indonesia agar bisa maju. Terakhir, kadang kita, ini kekuatan air mata ibu. Mohon maaf ya, kadang kita kalau udah sebel, udah apa, kadang kita lupa kita berdoa kepada anak kita. Ya, walaupun anak kita, anak itu udah soleh, belum tentu juga. Tanpa doa seorang ibu, tadi ya, keberhasilan seorang anak ada seorang ibu di belakangnya. Keberhasilan seorang laki-laki ada seorang wanita di belakangnya. Keberhasilan seorang suami ada seorang istri di belakangnya. Jadi semakin berhasil semakin doanya semakin banyak, semakin banyak istri saya di sini. Oke. Nah, jadi ada kekuatan air mata seorang ibu. Saya akan cerita sedikit tentang beberapa kisah yang sangat menginspirasi kita, yaitu yang pertama tentang ibunda Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari? Tahu? Imam Bukhari itu nama mertua saya. Imam Bukhari itu adalah perawi hadis yang masya Allah sangat masyhur ya. Tahu ibu pernah dengar cerita tentang beliau? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah, ada yang kita mengulang lagi bahwa ternyata Imam Bukhari masa kecilnya dia diberi musibah buta. Lagi belajar, maksudnya diberi musibah buta. Kira-kira ibunya menyerah nggak? Tidak. Ibunya setiap sepertiga malam berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya agar bisa belajar hadis, ya Allah sembuhkanlah anak saya agar bisa belajar agamamu, ya Allah sembuhkanlah saya, sampai nangis setiap hari. Dan ini diceritakan di kitab ya Alam Nubala ya, Syiar Nubala. Nah itu diceritakan tentang kisah-kisah tadi ya para hadis atau para tokoh-tokoh ulama. Nah termasuk Imam Bukhari di dalamnya.
Dan pada suatu malam ibunya bermimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ya, dalam kitab tersebut dan bilang apa? Inna radallahu nasira ibnaki wa likasrati bukaika wa likasrati du'aiki. Likasrati bukaiki wa likasrati du'aiki. Sungguh anakmu matanya sudah terlihat kembali karena banyaknya doamu dan tangisanmu dalam doa. Ketika bangun didapati Imam Bukhari sudah terlihat dan matanya sembuh. Masya Allah. Kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dan ini bukan doa, bukan cerita fiktif ya, ini ada di buku di kitab terus. Akhirnya apa? Seorang Bukhari matanya sudah bisa melihat dan masya Allah menjadi ulama betulan karena didoakan apa? Menjadi ulama kan? Dan sebagainya. Juga ada doa seorang ibu ketika kisahnya yang modern ya, yaitu Imam Haramain. Siapa yang tahu Imam Sudais? Tahu ya? Kadang kita kalau ke Mekah, kalau merokok ya Allah yang tunggu-tunggu Imamnya Sudais ya, bukan berarti yang lain nggak ditunggu. Kadang-kadang suaranya tuh bikin merdu dan kita tuh kayak terhanyut dalam tangisan apa yang beliau lancarkan. Nah ternyata Sudais juga dulu beliau seperti ini, jadi imam besar. Ternyata ada sebuah doa dari orang tua. Ini diceritakan dan bahkan masuk ke kabar-kabar ya. Nah, jadi sudah dulu yang namanya anak-anak ya fitrahnya bandel. Jadi ibunya lagi masak makanan buat tamu besar ya, buat tamu besar, tamu agung keluarganya. Tiba-tiba si Imam Sudais ini menampurkan apa? Pasir. Pasir di mana? Di makanannya. Dan ketika itu ya kalau kita sekarang pasti apa dijewer nggak sih? Dasar anak bandel, dasar anak nakal. Ya makin nakal, ya makin bandel gitu kan. Karena memang itu doa. Tapi apa kata Ibu Sudais? Apa katanya? Menjadi imam besar. Hah? Imam besar. Iya, dasar anak yang soleh Pak. Walaupun kesal ya. Anak yang soleh, kamu bakal jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi pun Pak. Nah ini ke PR buat kita ibu-ibu, buat orang tua saya juga ya. Kalau mau marahi anak, kalau ini jangan sampai terlepas emosi apalagi doa. Ya tadi kan kita merasakan kalau anak-anak tuh dasar anaknya itu ketika gitu-gitu ya anak bukannya semakin ini malah semakin bandel kan, semakin nakal dan semakin berbuat seenaknya. Maka tugas kita jangan sampai doa-doa kita untuk anak-anak kita terlupakan. Karena kita doa buat diri kita, ya Allah panjangkan umur saya, Allah saya mau panjang umur, anaknya nggak didoakan. Itu panjang umur boleh, tapi anak juga didoakan. Sebagaimana pastinya anak juga mendoakan orang tua. Boleh Bu ya? Jadi mulai sekarang jangan sampai kita berhenti untuk mendoakan generasi anak-anak kita ya. Karena dibalik doa itu, dibalik doa dan bisa jadi negara ini juga akan semakin makmur dari hasil dijabahnya doa-doa kita. Juga kita doa buat pemimpin kita ya, karena pemimpin juga ada seorang ulama pernah mengatakan kalau ada satu doa yang paling diminta dan dikabulkan, saya hanya berdoa mudah-mudahan pemimpin negeri ini adil dan makmur. Karena dari seorang pemimpin kalau dia sudah adil, sudah bagus, maka bawahnya akan bagus. Jadi begitu juga seorang ibu, kalau memang anaknya dia didoakan dengan yang baik-baik, anaknya akan baik dan juga akan mendoakan kepada orang tua dan anaknya nanti. Nah maka anak kita adalah aset generasi kita dan aset akhirat kita. Ibu-ibu, kalau kita sudah di akhir hayat, badan kita udah lemas, badan kita udah kaku, kita dikuburkan, ya kan? Sepi, sunyi, suami kita sudah meninggalkan kita, ibu-ibu arisan teman kita juga sudah meninggalkan kita di kuburan kan. Hanya ada satu doa yang kita dengar di atas kuburan itu apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kadang anak ketika berdoa seperti itu anak
yang soleh atau anak yang durhaka? Soleh. Maka kalau anak kita betul-betul kita bisa didik dengan baik, insya Allah beliau akan selalu mendoakan orang tua. Dan itu adalah aset yang paling penting untuk akhirat kita. Apalagi kita yang lebih tua ya. Nah, memang ya pastinya secara sunatullah akan lebih dahulu meninggalkan mereka. Aset kita buat apa? Aset akhir kita apa? Selain amal kita, anak kita. Dan ada hadis yang masuk idamatan insan atau idamatan bani adam in qata amalu illa min thalatha sadaqatun jariyah aw ilmun yata'ammam bihi aw waladun shalih yad'u lahu. Ada 3 doa yang tidak ditolak dan akan dikabulkan, dan juga ketika manusia meninggal ada amalan yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah doa anak untuk orang tua. Ya, jadi siap ibu mendidik generasi kita, siap mendidik anak kita, cucu kita. Insyaallah. Siap tidak ego mendidik kita sendiri. Insyaallah. Maka kalau kita siap, marilah kita sama-sama beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Nah, terakhir kita akan berdoa bersama-sama ya untuk anak kita tentunya, dan juga untuk kebaikan negeri ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan generasi-generasi setelah kita, generasi yang unggul yang menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga menjadikan negeri ini aman sentosa dan menjadi negeri yang diridhoi Allah SWT, dan juga menjadi negeri yang maju untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, sebelum kita berdoa, mungkin ini tema pada siang kali ini. Ada yang bertanya, ibu-ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kan kita pernah baca atau riset benar itu ada sebuah kalimat yang mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Tapi saya nggak tahu itu hadis atau maksud dalilnya, saya nggak tahu tuh kan. Ya, karena sehari-hari kan kita ya namanya kita sebagai ibu kan punya anak-anak yang kita beda zaman ya pastinya gitu ya. Banyak tantangan lah yang tadi, masalah kita ingin mendidik anak kita, mempersiapkan anak kita sebagai generasi yang kuat, yang mentalnya bagus. Kita kan nggak bisa pakai cara-cara dulu kita dididik gitu maksudnya. Jadi mohon dijelaskan tentang itu, karena kan kita hidup ini harus berkiblat kepada Al-Quran dan hadis gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya itu dari hadis atau bukan? Ya sama Jelaskan. gimana gitu. Oke. Bismillah. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Oke. Nah, tapi ada nggak di sini mengatakan didiklah anakmu sesuai zamanmu, tapi zamannya, maksudnya zaman ini dalam tanda kutip ketika zamannya jelek, didik jelek, atau ketika baik jelek, kan gitu ya. Nah, jadi kita menyalahi ya ini sebenarnya bukan hadis Rasul, saya juga nggak pernah ya mungkin makalah. Nah, cuman betul, didik anakmu sesuai zamanmu itu sangat relate sekali. Kenapa? Karena setiap zaman pasti ada perubahan, setiap zaman pasti ada hal yang baru, betul lah. Kita nggak bisa didik, contoh lah, kita pada zaman dulu jangankan dengan akhlak. Contoh kita belajar matematika ya. Zaman dulu mungkin masih pakai masih pakai sempoa dan sebagainya. Sekarang ada kalkulator misalnya kan, dan sebagainya, itu untuk mempermudah dan sebagainya. Tapi niatnya sama nggak hasilnya? Maksudnya hasilnya ya baik nggak? Baik kan? Nah, maksudnya seperti itu. Artinya gini, sepanjang zaman, mau dari zaman dulu sampai zaman yang di atas kita, memang sesuai dengan zamannya, tapi tidak menyalahi aturan syariat. Satu. Yang kedua,
kalau memang itu menjadikan anak itu negatif atau misalnya menjadikan anak itu malah mentalnya kurang atau memang akhlak yang buruk, ya itu juga tidak sepadan dengan sesuai dengan zamannya. Bukan berarti zamannya itu zaman semakin sekarang semakin bobrok, maka kita ajarkan anak kita hal-hal yang bobrok. Enggak gitu juga. Ya. Nah, tapi maksud dari seperti itu adalah kita harus memanfaatkan kemajuan zaman setelah ini dengan hal yang bermanfaat dan tentunya kebaikan kepada anak kita. Ya, jadi artinya bukan tadi kayak misalnya kalau kita mendidik anak kita sekarang nak pakai handphone buat cari referensi dan saya boleh. Tapi yang saya maksud tadi adalah gini, kadang kita mental pejuang, kan kita masih tentang kemerdekaan ya. Mental pejuang itu kadang beda dengan mental kita lemah dan sebagainya, karena anak-anak kita tidak diajarkan mental-mental kita seperti dahulu gitu. Nah, maksudnya bukan berarti kita, nah itu kan zaman dulu, tapi ternyata kalau hasilnya bagus, kenapa jadi dipertahankan? Kalau memang hasil dari zaman dulu itu menjadikan tangguh mentalnya, kita harus pertahankan. Tapi juga kita tidak melupakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Selama itu buat kebaikan. Ya tadi, handphone itu sebetulnya bukan tidak baik. Ya, di sini mustahil ada yang tidak pakai handphone ya. Pasti pakai yang kecuali ya mungkin pakai handphone yang masih yang SMS doang mungkin masih ada ya. Bukan karena tidak mampu, karena memang ya kayak gitulah keperluan dengan fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Maka begitupun handphone kepada anak-anak kita sesuai dengan fungsinya. Kalau memang tadi buat belajar online, buat belajar mencari pengetahuan itu sangat dibolehkan, tapi ada batasan. Dan batasan ini itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama batasan. Maksudnya apa? Contoh, makan durian enak nggak Bu? Enak. Kalau 2 durian, 3 durian sampai 4 banyak enak nggak? Enak. Jadi enak. Berarti sesuatu yang berlebihan pasti Tidak baik. Bahkan yang sesuatu tadi ya, handphone itu handphone mungkin ya tadi ada baik ada buruk. Ini sesuatu yang baik saja kalau berlebihan tadi makan durian atau makan daging yang kita suka, tapi udah banyak enak nggak? Nggak enak. Sesuatu yang berlebihan itu tidak enak. Yang baik yang berlebihan itu tidak enak. Apalagi yang tadi yang memang ini ada sisi baik ada sisi buruk. Kita harus betul-betul mewaspadai itu dan kita harus menggunakan ya tadi mengajarkan sesuai dengan zamannya, tetap tadi ikut aturan syariat. Ya kalau memang tadi anak ketika susah sholat dipukul umur 7 tahun. Dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya pasti kayak gitu. Walaupun zaman sekarang nggak bisa gitu Ustaz. Dia akan melawan. Nanti kita melanggar syariat yang sudah diberikan. Kata Nabi apa? 7 tahun harus sudah bisa dipukul. Masih dipukulnya bukan. Nah, Ustaz, zaman sekarang beda, anak itu lemah mentalnya. Ya karena kita hidupnya KDRT. Nah, maka ya tadi sesuai dengan zaman, tapi juga tentunya sesuai dengan syariat, hadis dan Al-Quran, dan juga sesuai dengan zaman, tentu mengambil manfaat dari majunya sebuah zaman. Seperti itu Bro. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Enggak sedikit. Yang pertama ada perkataan entah itu catatan orang-orang atau memang benar aja bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyat. Jadi kalau misalnya pemimpin kita ada, berarti kita yang milihnya juga. Sementara saya yakin di seluruh Indonesia tidak semuanya rakyatnya. Jadi ada yang memang solid dan benar-benar sebagian nggak semuanya. Allah. Tapi dalam kondisinya qadarullah kan Allah mengizinkan kondisi kita yang sekarang belum baik-baik saja. Bagaimana menyikapi itu? Yang kedua terkait
terkait dari pendidikan akhlak. Setiap orang tua akan berusaha untuk memberikan pendidikan dari segi akhlak yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, begitupun mungkin kita semua di sini. Jadi kadang kita menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, tetapi di dalam kenyataannya di keluarga kita, contohnya akhlak itu dari lisan pun kita jaga untuk berkata kata yang baik, tetapi ternyata di luar mereka bergaul dengan pergaulan yang kita tidak tahu apakah itu dari sekolahnya ataupun di lingkungannya. Contohnya juga ada anak yang dibangunkan sholat subuh sama orang tuanya sampai membunuh ibunya yang kelima. Itu apa yang salah? Sedangkan dari orang tuanya sendiri insya Allah sudah berusaha untuk jadi bagaimana itu? Terima kasih. Yang pertama apa? Banyak. Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Betul. Nah, gini Ibu ya. Makanya dulu pernah ada cerita gitu. Nah, tapi intinya gini bro. Ada hadis, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia mengubah dirinya kaum sendiri. Nah, juga doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancurnya di dunia fil bahri wal bahri, di laut dan di bumi itu akibat ulah manusia. Nah, kita memang sebetulnya ingin pemimpin kita itu adil, ingin pemimpin kita itu makmur, ingin pemimpin itu yang sesuai dengan idealnya ya. Nah, tapi ternyata kita diberikan pemimpin yang bagi kita mungkin ya, kan bagi kita itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ya tadi sunatullahnya, Allah menghukumi suatu negara, Allah menghukumi suatu komunitas, itu bukan berarti mayoritasnya. Bahkan ketika minoritas, ketika ada yang ketika ada yang berdosa, berbuat maksiat, itu Allah akan menghukumi semuanya. Yang baik pun akan kena. Makanya makanya saya coba lupa ceritanya. Ketika Nabi siapa ya, yang dia melarang bahwa jangan sampai kamu berbuat seperti itu. Itu kan sebagian kecil. Justru karena sebagian kecil kalian yang akan menyebabkan orang-orang yang soleh juga akan kena musibahnya. Nah, kita melihat negeri ini sekarang. Kira-kira ya mungkin ya kita nggak tahu. Kira-kira yang ibu rasakan, jangankan kita balance lah, mayoritas sama minoritas. Kita mayoritas orang-orang yang berakal, apa ya bahasa kita itu, bahasa presiden sebelumnya mental revolusi mental, berusaha mental. Nah, kira-kira dari zaman dulu sampai zaman sekarang, melihat rakyat Indonesia, kita jujur, kira-kira masyarakat Indonesia semakin sekarang semakin membaik atau semakin memburuk? Kalau kita jangan lihat presiden, kita lihat masyarakat, kita selalu disuguhi hal-hal yang aneh di media sosial. Mohon maaf ya, mungkin kita merasa, saya nggak merasa, tapi ternyata di luar sana banyak dari kita yang begitu. Dan bahkan darurat ya, kadang kota ini darurat begal. Itu kan kita disuguhi dari itu setiap hari, betul? Berita-berita Ya, itu. ya tadi kita padahal kita udah bagus ya tadi. Ya karena masih ada juga orang-orang yang seperti itu. Dan kalau mereka tidak berubah dan itu kita tidak bilang bahwa padahal kita udah ya kita dari diri kita sendiri. Kalau kaumnya tidak bisa ini, maka satu kaum tidak akan bisa berubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau diri kita nggak bisa mencoba untuk buat baik, maka bagaimana Allah bisa menjadikan kaum Indonesia ini baik? Maka dari diri kita tadi ya, dari hal yang kecil, makanya tadi dari komunitas ke komunitas itu kalau kita sudah melakukan hal-hal yang positif,
mengajarkan kejujuran terhadap anak, generasi kita, mengajarkan hal sebagainya bahwa ini salah. Itu kan mohon maaf, orang-orang yang berbuat kayak gitu, kadang mereka juga tidak sekolah, kan? Kadang orang tuanya cuek, ya kan? Kadang dia nggak punya teman sefrekuensi. Kadang ada orang baik tapi temannya jahat, jadi dia ikut-ikutan. Itu justru anak-anak kita yang akan membangun bagaimana komunitas itu bisa membaik. Justru kita yang akan bisa merubah diri kita sampai kaum kita Indonesia ini bisa betul-betul yang Allah yang kita harapkan. Tapi kita ketika nanya tadi ya, ketika nanya oke lah, itu 57% apa itu bahasanya itu yang mimpin apa yang presiden sekarang kan menang berapa persen? 58% ya. Nah, 58%. Ya sekarang saya juga masih ragu gitu. Kadang orang-orang baik juga jarang juga kelihatan di medsos. Bukan juga orang baik juga jarang bukan karena mereka tidak mengekspos, tapi ya selalu kita disuguhkan hal-hal yang sangat merintah hati. Maka ya tadi makanya kenapa seorang ulama bilang tadi kalau ada doa yang bisa dikabulkan, saya ingin satu doa itu ya Allah jadikan pemimpin kita yang soleh adil, karena ya tadi bisa jadi doa dari seorang orang tua, seorang ibu juga bisa meluluhkan hati seorang pemimpin. Ya tadi, ya jadi tetap dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa pemimpin. Jadi kalau pemimpin jelek, ya ngapain juga kita udah capek-capek enggak juga. Justru ladang amal baik kita untuk membangun negeri ini agar kita bisa berbuat baik. Terus yang kedua tadi apa? Oke. Gini, saya punya teman, beliau anaknya masya Allah ya, dulu kecilnya bandel, tapi habis itu ya mungkin orang tuanya ngedidiknya bagus ya, ini bagus dan sebagainya, dan sekarang udah di pesantren, dan ternyata ya sampai sekarang kalau misalnya kalau kita tahu ya, ini kecilnya dulu sering orang ini, nah. Saya ingin betul-betul kalau ada acara itu orang masya Allah. Nah tapi sekarang kalau ketemu dia, ya Allah cium tangan, kan? Kalau ketemu orang cium tangan, sekali lagi ya kita tidak bisa menyalahkan pendidikan luar seutuhnya. Tidak bisa menyalahkan seutuhnya. Karena gini, kalau kehidupan di sekolah itu kan sebetulnya belajar itu berapa jam? Ya, ada nggak ketika waktu belajar mereka canda atau ngatain orang? Ketika waktu belajar biasanya kan waktu belajar ada guru pasti kok fokus. Biasanya kan hal seperti itu ketika waktu istirahat, waktu main. Nah, coba bandingkan dengan waktu di rumah, berapa lama waktu di rumah atau waktu yang main-main itu? Waktu di rumah lebih banyak tuh nggak sih? Nah, kalau kita mendidik anak kita betul-betul sudah kadang juga bilang saya sudah yakinnya seperti apa ya? Karena memang gini, anak itu kadang ya tiruan dari yang dididik oleh orang tuanya. Kalau dia semakin, contoh tadi ya, ketika sholat subuh udah rajin di pesantren. Saya dulu punya teman pesantren, teman ibu juga. Itu kalau setiap subuh tuh bangun cepat terus ya, bangun cepat. Ternyata pas kita tahu kita sering dibangunin sama orang tuanya kecilnya. Kan kebiasaan kayak gitu kan akhirnya di pesantren terbawa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa kita sudah, memang ya tadi ya, kita sekarang fenomena sekarang ya, teman-teman saya juga senior saya banyak yang punya pesantren sekarang anak-anaknya sedikit, yang daftar nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya karena fenomena apanya pesantren, toh juga ada pembulian, toh juga ada sebagainya. Dan juga kita jangan sampai ya karena kita melihat itunya ya, tapi kita tidak pernah kita melihat bahwa hasil di dalam pesantren itu jauh lebih baik daripada hasil yang di luar. Contohnya apa ya tadi waktu sholat 5 waktu, saya yakin ya orang yang paham dan merasa bahkan setelahnya mungkin belajar di umum pun kalau dia hasil dari pesantren sholat 5 waktu itu nggak pernah ninggalin. Beda misalnya dengan orang-orang mungkin ya di umum tidak menyalahkan di umum dan sebagainya, tapi hati merasa bersalah itu ketika didikan satu beda dengan didikan yang lain. Jadi betul-betul ya miris dan memang kita harus betul-betul
cari pesantren itu ya harus tidak dijual gitu. Karena semua pesantren juga ada yang diutamakan. Contoh saya ini Al-Qur'annya, contoh saya ini dan sebagainya. Itu terserah pilihan kita masing-masing. Tapi setiap pesantren pasti ya menonjolkan menunjukkan akhlak secara Islam ini. Ya begitupun sekolah-sekolah di luar ya. Kita juga tidak ingin sekolah-sekolah Islam di luar juga tentunya ada. Cuma kadang kenapa orang kadang di rumah itu orang tua sibuk dengan kerja, misalnya kan juga kurang untuk mendidik anak Islam itu menularkan keilmuan Islam itu tidak seperti kita di pesantren yang orang 24 jam dididik sama gurunya, atau sekolah yang full day yang memang Masya Allah ya itu dari awal sampai akhir ya keilmuan Islam selalu dididikan. Jadi sekali lagi kita bukan bertanya kepada anak kita yang belajar gitu ya. Dulu saya juga pernah bawa sekolah. Jadi saya sudah 10 tahun bawa sekolah-sekolah ke luar negeri. Tahun pertama itu anak-anak tidak mencapai target. Dan saya ketika itu laporan kata kepala sekolahnya dan mengomeli gurunya. Anak itu bukan yang salah, yang salah itu adalah gurunya. Anak itu bagaimana mengikuti gurunya yang membimbing, yang mengarahkan. Betul, tahun kedua kita full kan, kita ini kan anak itu bisa berhasil. Ternyata guru-gurunya berbeda dengan guru sebelumnya. Terbukti dengan perubahan mekanisme sistem mengatur anak dan juga ini itu menjadikan anak itu berubah total dari hal sebelumnya. Jadi betul-betul memang ya peran kita di rumah itu sudah maksimal atau belum? Karena kan kita juga nggak tahu peran kita di rumah juga seperti apa. Dan juga tadi ya doa kita juga memang sudah rutinkah buat anak menjadi soleh. Kadang kita nggak lupa doain anak. Kadang kita mengharapkan anak doain ibunya, doain orang tuanya. Kita lupa mendoakan anak. Tadi ya kisah-kisah tadi itu betul ya. Doa seorang tua itu diijabah. Bisa jadi mereka masih bandel ya karena doa kita juga kadang tidak ada buat mereka. Hidayah yang kita kita ingin panjatkan pada Allah untuk anak kita tidak pernah disalurkan. Maka sebisa mungkin kita memaksimalkan mendidik anak kita dan juga menyekolahkan tentunya ke sekolah-sekolah yang baik. Karena memang jujur saja sekolah tadi ya tidak semua sekolah, bahkan sekolah pesantren juga ada guru dan sebagainya, itu karena literasi. Dan tentu lagi tadi kebiasaan baik yang ada di rumah kadang kalau dia sudah rutin itu akan ditiru di luar. Nah, akan ditiru tadi saya bilang bahwa ada teman saya yang kalau subuh itu cepat banget. Ternyata emang ya, tiap paginya orang tuanya dari SD sudah dibiasakan seperti itu. Dan sampai pesantren seperti itu. Jadi bukan karena hukuman. Kan kadang kita pesantren takut ya, pas sholat berarti diberdiri. Tapi karena kebiasaan yang dididik oleh orang tuanya. Allah SWT. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Udah jam 11 lewat 12. Cukup ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada waktu itu. Jazakallahu khairan atas ilmunya dan pasti